Faqala ta'ala kulu minat thayyibat, makanlah olehmu dari yang baik-baik, yang halal-halal. Wa'malu sholihan, kalau makanannya halal, wa'malu sholihan, beramal oleh makanan soleh, makan yang halal. Enggak, kalau udah kulu minat thayyibat, udah ujungnya wa'malu sholihan. Sebab makanan itu bensin, ibarat motor. Kalau motor itu bensinnya murni, jalannya lancar. Kalau motor itu bensinnya campuran, jalannya ndet-ndetan. Kalau bensinnya air, kagak jalan. Kalau ada orang kagak duhur, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh, patut dia juga bensinnya air. Kalau ada orang kadang sholat, kadang kagak, kadang sholat, kadang kagak, patut dia juga bensinnya campuran. Tapi kalau orang ibadah terus, bensinnya pertama. Begitu. Kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Enggak bakalan kuat beramal soleh kalau orang makanan haram. Ada kok orang yang makanannya haram, dia dapat korupsi, pergi haji, gambar doang. Begitu. Sebab apa? Orang yang ibadah dengan hasil yang haram itu ujungnya haram juga. Hajinya buat kebanggaan, dipanggil Pak Mukmin, kagak nengok. Pak Mukmin gak nengok. Pak Haji Mukmin, siapa itu yang panggil saya itu? Jadinya begitu. Gitu. Dikata, lu kagak tahu haji mahal, ngantrinya lama. Gua udah 3 kali pergi haji, lu kagak sempet gua haji, lu kurang ajar, gak ngerti. Gua udah 3 kali Mekah. Lu harus tahu tuh, gua udah 3 kali. Ya Allah, baru 3 kali ke Mekah aja sombongnya. Oh no, Abu Lahab lahir di Mekah, main gundu di Mekah, petak umpet di Mekah, main domino di Mekah, neraka. Lahir di Mekah, yang hidup sampai mati di Mekah. Lu baru 3 kali lu, wah, udah sombongnya. Ini kagak paham, karena modalnya nggak benar. Itu kayak begitu tuh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makan oleh dari yang halal apa yang kami merezekikan kepada kalian. Wa idza dakhara lakal baqiyah, apabila menyimpan ia bagimu akan yang sisanya. Wa manna 'alaika bihi, dan anugerahkan oleh Allah atasmu dengannya. La yamnaukal fani, tidak melarang akan kamu oleh yang binasa. Di dunia ente makan duit boleh. Fa innaha yamnauka ma lam yaksibhu lak, maka sunya dia mencegah akan dia dan kau akan sesuatu yang tidak membagi oleh dia akan sesuatu bagi. Wa ma lam yaksibhu laka falaysa, apa yang tidak membagi oleh Allah akan dia bagimu, maka dia tidak ada bagimu. Kalau kamu kita nggak dikasih, kita nggak dapat. Dagang hari ini dapatnya dikit, emang itu bagian kita. Udah jangan usah. Kalau bukan bagian kita, nggak bakalan. Wa ma lam yaksibhu lak falaysa, kalau bukan rezeki kita, orang tuh udah nawar-nawar nggak bakalan beli sama barang kita. Udah begitu. Jadi kita jangan pekerjaan biasa aja. Bahasa gampangnya, rezeki tahu betul alamat rumah kita, sebab Allah yang arahin. Tapi meski kita nggak tahu di mana rezeki kita, maka tugas kita bukan mencari rezekinya, di mana Tuhan kita. Bagaimana cara mendekati Tuhan yang ngirimin rezeki sama kita, itu cara yang baik. Wa misalul mahmum bi amri dunya, adapun perumpamaan orang yang stres dengan urusan dunianya, al-ghafili, yang lalai, anitazawudi li ukhrahu, daripada berbekal diri untuk akhiratnya, kama sali insanin, yaitu seperti perumpamaan manusia, ja'ahu sabuun, yang datang akan manusia oleh binatang buas, wa huwa yuridu an yaftarisahu, padahal dia binatang buas menginginkan oleh binatang buas akan bahwa mencaplok, menggigit, menerkam oleh binatang buas akan dia. Wa waqa'a alaihi dubabun, dan nemplok atasnya oleh laler. Fastaghala bidabbid dubab, maka dia sibuk dengan mengusir laler. Wa dam'ihi, dan mengusirnya. Anit taharuji, daripada menjaga diri. Minasabui, dari binatang buas.
fahada abdun ahmaku, maka ini namanya budak yang dungu. Bukan karya Rocky Gerung dungu tuh, Ibnu Athaillah ngomong juga tuh, faqidun wujudal aqli, yang ketiadaan adanya akal. Walau karena mutasifan bil aqli, andai ada oleh si orang itu bersifat dengan akal, la syaghalau Abdul Asad, ini saya menyibukkan akan dia oleh urusan macan, wasawlatuhu, dan menerkamnya macan, wa hujumu, menyerangnya macan, ali atas dia, anil fikrati, meninggalkan daripada memikirkan fitu babi pada laler. Ada orang macan udah siap mau nerkam, ada laler, dia ngopinin laler mulu, macan kagak diurusin. Ini namanya orang dungu. Begitu orang dungu, ono karnakir siap mau gebuk, ono malaikat zabaniyah siap gebuk, kagak dipikirin. Yang dipikirin laler dunia doang, salah recehan. Ini namanya orang dungu. Kalau mikirin kayak begini, dunia mah biasa aja tuh, karnakir tuh bagaimana tuh kita bisa lolos. Yang palunya kalau digebukin nama kita diangkat orang sedunia kagak keangkat, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau digebukin badan kayak begini, yang amrihitnya mukanya berasa, tuh dipikirin tuh bagaimana lolos itu tuh namanya orang cerdas. Begitu. Ini orang ini namanya dungu, hamba dungu. Dia akalnya gak cerdas. Kalau akalnya cerdas, dia sibuk memikirkan akhirat. Jauh lebih penting daripada dunia yang recehan. Begitu. Biasa aja. Dunia nggak usah dipusingin. Ada orang minjem duit sama kita, udah ditagih sekali, 2 kali, 3 kali, udah robek aja, udah nggak kenal apa. Itu begitu hidup. Jangan mikirin. Sekarang ini bahaya banget ya. Udah kayak Quran aja pun dibaca-baca. Sian 200.000, sian ini ya, sian dia nomor telepon udah ganti, kontrakan udah pindah, dia juga gak ingat kita. Kenapa kita ingat dia? Itu masalah kita. Tidak benar, robek-robek. Kalau udah 3 kali nagih, udah buang-buang, udah nggak perlu kenal. Begitu. Biar kita jangan terganggu hati kita hubungannya dengan Allah. Kadzalika al-muhtamu bi amri dunya. Seperti demikian orang yang pusing dengan urusan dunianya. Anita zawudi, meninggalkan daripada berbekal diri lil akhirati, bagi akhirat. Dalla dzalika min ala wujudi haqqihi khubqihi, menunjukkan orang yang demikian itu pusing daripada orang itu atas adanya kedunguannya dia. Idlau kana fahiman aqilan, andai ada oleh dia itu orang yang pemahamannya bagus, aqilan, berakal cerdas, la ta'ahhaba di daril akhirah, niscaya berbekal diri dia untuk negeri akhirat, allati wa mas'ulun anha, yang dia itu dimintai pertanggungjawaban daripadanya, wa maqufun fiha, dan ditahan di sana. Fala yastahilu bi amri rizki, maka dia tidak sibuk dengan urusan rezeki. Fa inal ihtimam bihi, maka sesungguhnya memusingkan dengan rezeki, bin nisbati lil akhirati, dengan nisbat bagi akhirat, nisbatul dubar, yaitu nisbatnya laler, ila mufajaatil asad, kepada menyerangnya macan, wa hujumi, dan menerkamnya macan. Kita kenapa enggak mikirin akhirat begitu? Maka kata Imam Ibnu Athaillah pada hal ini di hikamnya, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Anda sungguh-sungguh mengajar yang sudah dijamin, tapi sembrono pada akhirat, ibadah yang Anda disuruh, itu pertanda pupusnya cahaya keimanan pada diri Anda. Kalau Anda punya perhatian besar, maka yang besar yang harus dipikirin akhirat. Dunia kecil, biasa saja. Ingat, dunia ini sementara, cobaannya juga sementara. Kita miskin sementara. Jangan kau langgengkan kesusahan, karena itu yang membuat Anda jadi susah terus. Biasanya dunia. Wa misalul mudakhari bil amanah. Adapun perumpamaan orang yang menyimpan dengan amanah, punya dunia benar, ka'abdil maliki, yaitu seperti budak raja, la yara lahu ma'a sayyidihi syai'an, tidak melihat ia bagi si budak bersama tuannya akan sesuatu, wal ya'tamidu ala tikhari ma fi yadihi, dan tidak berpatokan, berpegangan oleh si budak
atas penyimpanan barang yang ada pada tangannya budak, wala badlihi minhu, dan tidak memberikannya illa makhtaras sayyidullah, kecuali yang menjadi patokan apa yang memilih oleh tuan, oleh majikan baginya. Fa idza fahima hadzal abdu anal imsaka muradu sayyid, maka apabila paham oleh ini budak akan bahwa menahan itu keinginannya tuan, amsaka li sayyidihi la li nafsi, maka dia menahan karena tuannya, bukan karena kepentingan dirinya. Hatta yutakhayyal mawdi'a sarafihi, sehingga diperkenankan memilih oleh si budak pada tempat mendayagunakannya barang yang disimpan. Fayakun lahu sarifan, maka ada ia bagi si tuannya itu mendayagunakan hatta yafhama an sayyidihi iradata sarfi, sehingga memahami oleh dia dari tuannya akan menghendaki mendayagunakannya. Fahadha biimsaki ghairu malum, maka ini budak dengan menahannya itu tidak dicela. Di anam amsaka li sayyidihi la li nafsi, karena bahwa dia itu menahan oleh dia bagi tuannya, bukan bagi kepentingan dirinya. Begini kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, ada seorang budak raja. Dia punya sesuatu, tapi yang dia pegang tidak menjadi ukuran. Yang dia dipegang di tangannya budak raja ini adalah pegangannya raja aja. Pokoknya kalau memang raja suruh keluarin. Kalau kata raja suruh jangan. Maka memberinya atau tidak memberinya ini si budak adalah mengikuti kepentingan majikannya, tidak mengikuti kepentingan dirinya. Ibarat karyawan dalam sebuah perusahaan suruh jual barang, ini disuruh jual, kalau harga segini jangan, maka dia jual ini bukan karena kepentingan dirinya, karena sudah diizinin oleh si bos untuk dijual karena harga sekian. Andai tidak boleh, tidak dijual, bukan karena kita nggak mau jual sama dia, karena memang bos melarang kita melepas barang ini kepada dia dengan harga sekian. Maka kepentingan hidupnya, gerak dan diamnya dia, gimana maunya bos, bukan mau dirinya. Yang kayak begini nih, dia nyimpennya kadang apa? Karena kepentingan bos, bukan kepentingan dirinya. Begitu kita punya harta, kata Allah, wala tabsutha kullal basti wala taghlul yadaka. Apa itu? Surat Isra. Gimana? Wala tabsutha kullal basti fatadrukal mu'amma. Depannya wala taghlul yadaka wala tabsutha kullal basti fatadruha kal mu'allaqah. Jangan juga kita pelit banget, jangan kikir banget, jangan. Itu adalah sikap yang tidak benar dalam agama. Kita memberi karena memang Allah suruh memberi, kita nggak memberi karena Allah larang untuk memberi kepadanya. Ini orang pintarnya dimutang doang, bayar nggak pintar. Yang model begini kita mutangi dengan rayuan indahnya dia, ini kita masuk neraka karena dia udah nipu, jelas maklum nipu, lalu kita kasih. Makanya sama dengan kita juga salah, nolongin orang salah sama dengan salah. Maka kalau ada orang yang pintarnya utang doang datang ke rumah kita, jangan kasih pinjaman tapi kasih pemberian. Nih, gua nggak ada buat pinjam, buat jajan lu aja, biar kita nggak puyeng kita. Kali sekarang ini mau benar kan lumayan juga itu ya, cuman 10.000 bayarnya 30.000 kan lumayan itu, untungnya gede. Ya udah, ujungnya hilang lagi. Itu masalah kita namanya, salah kita kagak benar itu kita. Kadzalika ahlul ma'rifati billah, seperti demikian itulah orang-orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. In badalu fafihi, kalau mereka memberikan, berbagi, maka karena Allah. Wa in amsaku, jikalau dia menahan, tidak memberikan, falahu, maka karena Allah. Karena Allah larang kita tabsutha kullal plastik. Itu punya motor satu, begitu
Ada bilang sodako tuh ganjarnya gede, ini luar biasa balasannya. Punya motor tuh gue kasih aja deh, pulang jalan kaki, gempor kita gitu. Nggak bener, nggak begitu juga kita dalam agama. Kita kan nggak banyak yang Tuhan minta, dikit gitu. Jadi memberi tidak memberinya bukan karena kita pelit, karena emang Allah suruh. Ini adalah bagian buat begini. Yang tahu nama fihi ridho, mereka mengharapkan ahlul ma'rifat akan sesuatu yang di dalamnya, yaitu ada ridho Allah. Wala yuriduna bi badrihim wa imsakihim, dan tidak menghendaki oleh ahlul ma'rifat dengan memberinya, wa imsakihim, dan tidak memberinya, illa iya, kecuali hanya Allah. Ngaji karena Allah, tidak ngaji karena Allah. Begitu, melek karena Allah, tidur karena Allah. Fahum khuzanu umana, maka mereka itu adalah gudang-gudang perbendaharaan umana yang terpercaya. Orang kaya benar, apa sih gudang perbendaharaan bahasa Indonesianya? Jadi kasir Allah. Kapan dia memberi, kapan dia tidak memberi. Jadilah kita orang ngajinya program jadi kasir Allah. Karena yang dipuji oleh Rasul ketika ditanya, man khairun nas ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia yang paling baik itu yang bagaimana? Ketika ditanya, apakah manusia yang tahajudnya sepanjang malam? Geleng Nabi, enggak. Apakah orang yang puasa sepanjang siang puasa pun? Enggak. Apakah membaca Quran sampai 10 kali hatam satu hari? Enggak. Tapi ketika Nabi jelaskan, lalu siapa? Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang baik, manusia yang punya nilai manfaat untuk orang lain. Bukan khairun nas aksaruhum qiraatan, bukan khairun nas aksaruhum tilawatan, khairun nas aksaruhum qiyaman fil lail, khairun nas aksaruhum siyaman fil nahar. Tidak, khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat di mana aja. Jadilah kita orang bermanfaat. Di mana? Di mana aja. Anda di jabatan, Anda jadi pedagang, Anda jadi ini, bagus. Orang bermanfaat di mana aja. Gak mesti lah kita jadi kiai, gak mesti. Di mana aja, yang penting jadi orang bermanfaat. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Wa abidul kubaro, hamba-hamba Allah yang agung. Wa abrarun kurama, dan orang-orang baik yang mulia-mulia. Qad harrarahumul haqqu min riqil athar, sungguh memerdekakan akan ahlul ma'rifat oleh Allah dari perbudakan duniawi. Falam yamilu ilaiha bihubbin, maka tidak cenderung, tidak simpatik mereka kepada dunia dengan cinta. Walam yuqbilu alaiha biwuddin, dan tidak tampil mereka atas dunia dengan gemar. Man'ahum min dalika ma askanahu fi qulubihim hubbillah wa wuddin, mencegah akan mereka yang demikian itu gemar dunia, cinta dunia, oleh apa yang menempatkan Allah akan dia di hati mereka daripada cinta Allah dan kasih Allah. Wa man tala'at bihi suduruhum min 'azamati wa majdi, dan apa yang penuh dengannya oleh dada mereka dari keagungan Allah, kebesaran Allah dan keagungan Allah. Fasaratil asya fi aidihim, maka jadilah oleh duit-duit itu fi aidihim, yaitu pada tangan mereka. Kahiyya fi khazainillah, seperti asya pada gudang perbendaharaan Allah. Min qabli an tasila ilaihim, dari sebelum bahwa sampai itu asya kepada mereka. Ilman minhum, karena yakin dari mereka. Bi anna Allah ta'ala yamlikuhum, karena bahwa Allah yaitu yang memiliki mereka. Wa yamliku ma mallakahum, dan memiliki oleh Allah akan apa yang memilikan oleh Allah akan mereka. Kenapa dunia ditaruh di tangan, tidak ditaruh di hati? Hati buat Allah. Kenapa? Karena sadar dia punya Allah, duit punya Allah, dirinya aja punya Allah. Maka mengapa harus mencintai yang dirinya aja tidak mencipta dirinya? Maka yang dicintai Allah aja. Allah. Duit biar banyak kayak apa, laksana air laut, kapal tidak boleh masuk itu air dalam kapal, sehingga mau banyak kayak apa enggak berpengaruh. Dunia mau banyak kayak apa, asal masuk tidak masuk dalam hati tidak berpengaruh. Biar kayanya kita kaya Nabi Sulaiman alaihissalam, mengerti. Maka kalau mengerti kita, maka dunia itu
menjadi alat wusul kepada Allah. Nabi Sulaiman kaya, kekayaannya itu untuk wusul kepada Allah. Kita boleh kaya, boleh, tapi kekayaannya biar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu kita jadi kasir Tuhan, sehingga Tuhan dengan nama kita itu yang paling pokok. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu.